proteksi itu caranya dengan pemberdayaan. Kita juga menemukan 37 jenis sarang orang utan. Potensi yang ada di dalam hutan lindung itu ada jenis-jenis burung, kantong semar, rotan, madu, beruang, ada kelempiau. Kita juga menemukan 37 jenis sarang orang utan. Jadi totalnya ada berapa temuan apa? Dimulai 2019 April sama dengan terakhir 2020 September kita dengan total sarang orang utan yang kita temukan ada 45 sarang orang utan. Di masing-masing posisi orang utan dengan jenis kayu yaitu keraci, bintangor, jungkang, kayu pacat-pacat, ubah gelam, dan masih banyak jenis-jenis kayu yang diyakini itu disarangi orang utan. Ini adalah jalannya. Posisi kita sedang berada dalam HL, mana ini pertengahan. Yang bisa diakses baru sekitar 20%, karena dengan luasan 3.000 hektar itu tantangan bagi kami. Yang pertama itu rawa gambut, yang kedua melewati bekas illegal logging itu sangat sulit, beda dengan misalnya hutan lindung yang masih dalam keadaan utuh. Patroli itu biasanya kami dalam satu hari itu 10 jam sampai 12 jam. Nah, mereka juga punya tanggung jawab secara ekonomi. Di rumah juga punya keluarga. Kenapa kemudian cuman bisanya satu hari? Cuman mereka juga berkendala dengan ekonominya masing-masing. Sampai saat ini teman-teman dari EPHD masih mendengar suara-suara sinso yang meyakini bahwa di hutan lindung kami, Desa Kali Bandung, ternyata masih ada aktivitas kegiatan illegal logging, walaupun illegal logging tersebut bukan berasal dari Desa Kali Bandung. Nah, harapan kawan itu kan setelah ada peningkatan keberhasilan pembalakan liar, harapannya secara totalitas, ya, tidak hanya hari ini ditindak, ternyata 3 bulan kemudian mereka masih lanjut. Artinya ini
menjadi tantangan juga kami. Harapan kami kepada dinas terkait, coba kita totalitas lah gimana caranya tidak ada pembalakan lagi. Fungsi hidrologi ini dimainkan sama daerah domnya ya, di mana itu adalah puncak dari gambut. Jadi dom itu seperti menara airnya. Jadi memang titik kritisnya ada di situ. Jadi kalau di situ rusak ya seperti sekarang banjir. Bagaimana jalan Trans Kalimantan banjir karena domnya bocor. Trans Kalimantan yang di sebelah utara Kali Bandung itu domnya bocor karena ada satu konsesi yang membuka dom gambut di sana. Pemulihan gambut itu tidak bisa dilakukan parsial dan harus minimal itu dilaksanakan dalam satu sub KHG. Seyogianya memang hutan lindung itu tidak disentuh lagi. Upaya-upaya untuk bekerja sama dengan lembaga lain termasuk melaporkannya ke penegak hukum ya, ternyata tidak efektif juga gitu ya. Kalau kita bicara dipulihkan, sebenarnya tidak memulihkan, tapi kita mungkin menahan laju perubahannya menjadi lebih lambat dan kalau bisa berhenti perubahan itu. Artinya kubah gambut ini ketika dibuka untuk kebun dengan membuat saluran atau diikuti dengan pembuatan saluran, pasti akan terjadi perubahan pada sistem hidrologinya. Kemudian dampak yang pertama, gambutnya kering, terus akan turun permukaannya, kering mudah terbakar, kemudian ekosistemnya rusak, akan terjadi penurunan, dan yang paling penting tidak akan bisa pulih lagi. Kalaupun akan pulih lagi, dia perlu waktu mungkin 250-300 ribu tahun prosesnya. Gambut itu terbentuk di pesisir Kalimantan Barat ini ketika zaman es terakhir itu berakhir, yaitu berarti kira-kira sekitar 350-500 ribu tahun yang lalu. Nah setelah itu kalau kita rusak ya berarti perlu waktu segitu juga untuk kembali. Walaupun semua ini regulasinya dari pemerintah pusat terkait penataan gambut, tapi pemerintah Kuburaya tentu dalam banyak hal, terutama untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Langkah-langkahnya tentu kita selalu berusaha melihat dan memonitor serta mengendalikan seberapa banyak area-area hutan desa ini yang sudah benar-benar ditanami dan diberdayakan. Proteksi itu caranya dengan pemberdayaan, bukan proteksi hanya melarang orang tapi juga tidak ada solusinya. Ya tentu tata ruang, rencana detail juga akan kita tegaskan nantinya ketika ini ada langkah-langkah untuk penyesuaian dan merealisasikan RDTR yang memang menyangkut kawasan-kawasan khusus ya, termasuk gambut juga. Salah satu terobosan dan inovasi kita itu juga kita memantik desa supaya mereka ini punya fokus berkinerja terhadap penjagaan kelestarian lingkungan. Dengan alokasi PAKE itu, transfer anggaran kabupaten ya berbasis ekologis itu, di ADD kita jadikan sebagai skema kinerja. Jadi kita akan memberikan semacam reward apabila kinerjanya itu dalam penjagaan pelestarian dengan indikator-indikator yang sudah kita buat, yang nantinya setiap tahun akan kita lihat
dan kita nilai dan kita berikan reward dalam bentuk program, apakah itu infrastruktur ataukah itu program pemberdayaan langsung atau dengan dana tambahan yang kita lakukan. Dalam 2 tahun lebih pendampingan yang dilakukan oleh JARI pasca fasilitasi usulan perhutanan sosial itu mulai mendapati semangat masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Misalnya saat ini kawasan X perkebunan itu dikelola zona kemitraan. Setiap minggu masyarakat gotong royong untuk membangun kawasan pertanian tersebut. Yayasan Natural Capital, WWF dan kawan-kawan Ecolizer itu juga membantu proses percepatan pembangunan perhutanan sosial di Desa Kalibandung. Nah, selain itu KPH dan BKSDA saat ini juga tengah proses penyusunan program kerja yang menyasar Desa Kalibandung, terutama dalam proses penanaman pembibitan di kawasan yang sudah lahan kritis, terutama bekas kebakaran hutan dan lahan. Di sistem hidrologi Kapuas ini kita punya dua daerah gambut yang besar. Satu di Kapuas Hulu di Danau Sentarum, satu lagi di Delta. Nah, keduanya ini sebenarnya selama musim air tawar, musim penghujan, air banyak dari hulu, air tawar itu disimpan di dalamnya nih. Kemudian ketika kemarau, mereka pelan-pelan melepaskan air tawarnya karena keseimbangan hidrologi, dan ini yang membantu mencegah air asin itu jauh masuk ke dalam, karena air dari hulu itu masih banyak air tawarnya karena perbedaan massa jenis dan lain sebagainya. Air lautnya ini nggak jauh masuk. Nah, kalau itu hilang, berarti kan cadangan kita untuk menahan misalnya intrusi itu juga berkurang. Jadi kalau tengkuk kena ini agak susah sih bagi kami yang belum tahu ya. Belum tahu. Oh, ngayamnya enggak jadi satu hari. Enggak boleh langsung pus gitu, harus dingin. Enggak baunya, Pak. Ayo bergerak, ini mau enggak bantu aku?